Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jupriatmono, NPM 19630920. Saya dari kelas 6D Reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan membuat video presentasi manajemen lingkup skop proyek. Di sini ada manajemen skop proyek. Skop merupakan semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya. Dalam hubungannya dengan siklus hidup proyek, manajemen skop proyek biasanya diterapkan pada tahapan initiating, planning, dan controlling. Di sini ada tabelnya, bisa kita lihat. Selanjutnya, manajemen skop pada tahapan initiating. Inisiasi atau initiation merupakan tahap pemulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Secara ringkas, identifikasi proyek-proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu perencanaan strategis teknologi informasi, terus yang kedua analisis area bisnis, yang ketiga perencanaan proyek, dan yang keempat alokasi sumber daya. Selanjutnya, metode seleksi proyek. Organize mengidentifikasi beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Akan tetapi, daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang menguntungkan. Terhadap beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain fokus pada kebutuhan organisasi, kategoris proyek teknologi informasi, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai implementasi proyek, menggunakan model skor terbobot. Terus lanjutannya, fokus pada kebutuhan organisasi. Manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dengan proyek apa yang akan dilaksanakan. Pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting. Yang pertama, kebutuhan atau need. Yang kedua, pembiayaan atau funding. Yang ketiga, dukungan atau will. Selanjutnya, kategoris proyek teknologi informasi. 1. Problem solving. Proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi masalah. 2. Opportunity. Proyek teknologi informasi yang dilaksanakan oleh karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. 3. Directive. Proyek teknologi informasi yang dilakukan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Analisis nilai implementasi proyek merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai implementasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain Net Present Value, NPV, Return on Investment, ROI, atau Payback Analysis. Selanjutnya, bagan proyek.
Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Minimal berisikan titel atau judul proyek dan tanggal otorisasi. Terus ada nama manajer proyek dan kontak informasi. Selanjutnya statement scope proyek secara jelas. Terus ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek. Selanjutnya ada susunan personalia proyek dan job deskripsi. Selanjutnya ada tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek, dan yang terakhir ada komentar atau catatan penting. Selanjutnya ada manajemen scope pada tahapan planning. Aktivitas manajemen scope pada tahapan planning adalah perencanaan lingkup proyek dan pendefinisian lingkup proyek. Scope planning, proses perencanaan scope proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau phase dalam proyek telah diselesaikan. Pernyataan scope statement. Pernyataan scope adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang scope proyek. Scope statement biasanya juga disebut dengan Statement of Work (SOW). Scope statement meliputi justifikasi proyek, menjelaskan kebutuhan penting proyek untuk mendukung proses bisnis, deskripsi produk proyek berupa ringkasan yang menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek. Yang ketiga, ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek berupa dokumen yang berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan pengadaan atau pelaksanaan proyek. Keempat, faktor-faktor keberhasilan proyek berupa daftar faktor-faktor atau kriteria terukur yang dicapai untuk keberhasilan proyek seperti biaya, penjadwalan, dan ukuran kualitas. Scope definition. Setelah perancangan scope selesai, tahapan pada manajemen scope proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satu satuan pekerjaan. Aktivitas memecah pekerjaan menjadi satu satuan pekerjaan. Rinci ini disebut pendefinisian lingkup proyek, scope definition. Terus selanjutnya ada manajemen scope pada tahapan controlling. Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa verifikasi scope dan kontrol perubahan scope. Melakukan verifikasi atau scope proyek yang sudah dirumuskan dan minimalkan perubahan scope merupakan pekerjaan yang tidak mudah pada proyek-proyek IT. Verifikasi scope adalah aktivitas untuk memeriksa apakah scope proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Cara formal untuk aktivitas ini adalah dengan melibatkan stakeholder untuk memeriksa scope proyek menggunakan dokumen-dokumen spesifikasi proyek yang sudah disusun pada inisiasi proyek. Dan sekian presentasi bab 4 tentang manajemen lingkup scope proyek. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.